Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Diceritakan bahwa dahulu ada pemuda yang tinggal bersama keluarganya di rumah yang sempit dan sesak. Dia setiap hari mengeluhkan sesaknya rumahnya karena dia tinggal bersama keluarganya yang banyak. Akhirnya dia mengadukan keluh kesahnya kepada Syekh Abu Nawas. Setelah menyampaikan keluhannya kepada Syekh Abu Nawas, akhirnya Syekh Abu Nawas memberikan saran kepadanya untuk membeli seekor kambing. Pemuda ini pun terkejut. Di tengah keluh kesahnya penuh rumahnya dengan keluarganya, Syekh malah memberikan saran untuk membeli seekor kambing. Akhirnya dia tetap membeli seekor kambing karena dia yakin kepada Syekh Abu Nawas. Setelah beberapa hari, pemuda ini masih merasa sumpek di rumahnya. Akhirnya dia datang kembali kepada Syekh. Dan Syekh Abu Nawas pun memberikan saran yang sama seperti yang sebelumnya. Belilah satu ekor kambing lagi. Akhirnya pemuda itu pun mengikuti saran dari Syekh. Setelah beberapa hari, pemuda itu pun masih merasa keluh kesah dan di hatinya itu sumpek karena sudah penuh dengan anggota keluarganya di rumah yang kecil ditambah dengan seekor kambing. Akhirnya pemuda ini datang kembali kepada Syekh Abu Nawas. Wahai Syekh, saya tinggal dengan keluarga saya saja ini sudah penuh sesak, apalagi ditambah seekor kambing. Akhirnya Syekh Abu Nawas berikan saran kembali, ya udah belilah satu ekor unta. Terkaget-kagetlah pemuda ini. Namun karena dia yakin dengan Syekh Abu Nawas, akhirnya dia tetap membeli satu ekor unta untuk tinggal di rumahnya. Akhirnya pemuda itu pun berpikir, dia hidup dengan keluarganya yang penuh di rumah yang kecil, ditambah dengan 2 ekor kambing dan 1 ekor unta, makin-makinlah dia tambah sesak di rumahnya yang kecil itu. Akhirnya dia kembali datang kepada Syekh Abu Nawas dengan mengeluhkan kondisi dia di mana dia tinggal bersama keluarganya dan 3 binatang, sungguh itu membuat dia merasa lebih sesak. Akhirnya Syekh Abu Nawas memberikan saran, ya sudah, kamu jual 1 ekor unta yang kamu beli. Baiklah Syekh. Akhirnya pemuda itu menjual 1 ekor unta sebagaimana saran dari Syekh. Setelah menjual, ternyata pemuda itu masih merasa sesak di rumahnya, masih ada keluarganya dan 2 ekor kambing. Hingga akhirnya pemuda itu kembali datang kepada Syekh Abu Nawas. Wahai Syekh, saya sudah menjual 1 ekor unta saya, tapi kenapa masih sesak di rumah saya? Baiklah, jual 2 ekor kambing yang kamu punya. Baiklah Syekh, saya akan jual 2 ekor kambing saya. Akhirnya dijuallah 2 ekor kambing milik pemuda itu. Hingga suatu saat, datanglah kembali pemuda itu kepada Syekh Abu Nawas. Wahai Syekh, alhamdulillah sekarang rumah saya lebih lega dibandingkan sebelumnya. Sekarang rumah saya sudah cukup untuk saya dan keluarga saya. Akhirnya Syekh Abu Nawas menjawab, ya begitulah kehidupan. Kadang kita menerima kesulitan, tapi kita tidak yakin bahwa ada kemudahan di balik kesusahan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur itu ada di dalam hati kita. Rasa sumpek, rasa lega, ataupun rasa puas itu timbul dari hati kita. Sehingga Syekh Abu Nawas mengutip dari surat Al-Insyirah, Inna ma'al usri yusra, bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Akhirnya pemuda itu pun paham bahwa kesulitan yang dia dapatkan, insya Allah pasti ada kemudahan yang Allah berikan bersamaan dengan datangnya kesulitan itu. Begitulah cerita singkat dari seorang pemuda yang hidup di tempat yang sempit bersama keluarganya yang mengeluhkan kepada Syekh Abu Nawas yang terkenal dengan ilmu sufismenya yang bijak. Semoga dengan cerita tersebut
kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran agar bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.